Selamat pagi mahasiswaku. Kali ini kita belajar bareng tentang artificial neural network, khususnya adalah perseptron. Nah, apa itu perseptron? Ya, perseptron itu merupakan salah satu arsitektur sederhana yang dikenal di jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang terdiri dari satu layer input. Ya, ini satu layer input dan satu layer output. Arsitektur dari perseptron ini sangat sederhana ya. Ada input X 1 sampai dengan N, ada W 1 sampai dengan N, terus tidak lupa adalah bias B, yang semuanya ini nanti dimasukkan atau dijumlah dan dimasukkan ke dalam suatu fungsi aktivasi F untuk selanjutnya diubah menjadi output Y. Nah, secara detail bisa dilihat di model ini, ya, model perseptron. Input X1, X2 sampai dengan Xn nanti akan masuk dan dikalikan dengan masing-masing bobotnya serta dijumlah, ya, sehingga nanti rumusnya diperoleh adalah seperti ini. Jadi hasilnya ini misalnya ada Y-in, ya. Y-in adalah B ditambah dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah Xn kali Wn. Nah, inilah yang keluaran untuk proses yang pertama. Nah, selanjutnya sinyal Y-in ini nanti akan diproses di tahap berikutnya, dimasukkan ke dalam suatu fungsi aktivasi. Ya. Nah, fungsi aktivasi bisa saja berupa step function atau sign function ataupun sigmoid ataupun yang lain, ya. Nah, ini nanti bisa dipilih tergantung dari proses pembelajaran yang diinginkan, tergantung dari problem yang diselesaikan. Nah, pada kali ini kita menggunakan sign function, ya. Jadi modelnya seperti ini, grafik dari sign function adalah seperti ini, atau kalau ditulis dalam bentuk matematis, Y akan bernilai 1 jika Y-in lebih dari theta. Ya, theta-nya itu nanti bisa dipilih sembarang, ya, tergantung dari percobaan pada saat proses pembelajaran. Y sama dengan 0 jika Y-in terletak antara theta, ya, min theta sampai dengan theta. Terus min 1 jika Y-in kurang dari theta. Lanjut. Nah, dari model perseptron ini tadi, X1 sampai dengan Xn kan sudah diketahui. Terus fungsi aktivasi sudah tahu, ya, sehingga nanti proses pembelajarannya itu adalah dalam rangka menentukan berapa bobot W1 sampai dengan Wn, ya. Jadi sebenarnya proses pembelajaran perseptron itu adalah untuk menentukan berapa nilai dari WI. Nah, algoritma dari pembelajaran perseptron bisa dilihat di sini. Ada angka 0, inisialisasi bobot WI dan B. Nah, untuk gampangnya, WI dan B ini biasanya diisi dengan 0. Ya. Ya, tidak harus 0 ini, ya, tidak harus 0. Ya, seperti kalau misalnya kita mau mencari
uang logam yang hilang di lapangan kan tidak harus mulainya itu dari pinggir kan. Boleh aja Anda nyari tengah. Itu kira-kira analoginya ya. Jadi WI dan B ini boleh diisi dengan 0 agar gampang. Terus set learning rate. Ya. Learning rate alpha ini boleh diisi 0 sampai dengan 1. Nah, pada percobaan, pada latihan nanti kita pilih 1 aja ya agar gampang sehingga perkaliannya juga mudah ya. Nah, setelah itu jangan lupa dapatkan input XI dan target T-nya ya. Target T ya. XI ini merupakan masukannya. Nah, biasanya itu berupa data-data yang diperoleh dari fitur ya. Terus target T ini merupakan label pembelajaran yang sudah diketahui ya. Nah, setelah itu tentukan juga atau pilih fungsi aktivasi yang akan dipakai ya. Boleh sign function, step function atau sigmoid ataupun yang lain ya. Terus langkah ini nanti akan diulang ya, langkah jalankan 2 sampai dengan 6 ya, diulang-ulang terus sampai tidak ada perubahan nilai bobot. Jadi nilai bobotnya itu terus sama ya, nggak berubah. Maka jika kondisi itu tercapai maka selesai ya. Jika belum, ini di loop terus ya. 3, 4, 5 ini. Hitung Y-in ya dengan rumus ini. Terus tentukan respon output Y dengan menggunakan fungsi aktivasi yang digunakan. Terus setelah itu update bobot WI dan bias B ya dengan algoritma sederhana ini ya. Algoritmanya sederhana. Jika Y tidak sama dengan target T, maka ini cara update-nya jika Y sama dengan T, maka diupdate dengan statement ini ya. Kita lanjut ya, nanti coba dihafalkan. Misalnya ini kita kepingin mengenali input X1, X2 apakah bernilai 1 ya. Jadi jika X1 1, X2 1, maka nanti outputnya atau targetnya adalah 1. Lainnya min 1 ini. Jadi 1 0 min 1, 0 1 min 1, 0 0 juga min 1. Nah, bagaimana perseptron bisa melakukan pembelajaran? Ya. Jadi nantinya kalau ini misalnya nanti akan diterapkan, maka akan berfungsi seperti truth table seperti ini ya. Nah, sebagai yang harus diingat, X1 dan X2 ini merupakan fitur yang diperoleh dari percobaan sebelumnya atau sudah diperoleh dari ekstraksi data ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana menentukan atau menghitung bobot W secara manual? Nah, dari pembelajaran perseptron, langkah ke-0 adalah kita tentukan W awal 0, ya semua W kasih 0, B 0, learning rate sama dengan 1 ya. Jadi boleh diisi 0, boleh diisi 1 atau antaranya ya. Tapi pada kali ini kita pilih yang gampang aja ya, karena ngitungnya juga cepat. Jadi learning rate-nya 1 dan tetanya ya, teta itu merupakan bagian dari fungsi aktivasi ya. Tetanya kita pilih 0. Mengapa learning rate 1, teta 0? Nah, sebenarnya ya nggak ada panduan ya. Harus dicoba di
dipraktekkan, ya, harus dicoba langsung. Karena apa? Setiap persoalan itu membutuhkan learning rate dan fungsi aktivasi yang berbeda. Jadi cocok yang mana ini harus dicoba sendiri. Terus tujuannya apa, Pak? Tujuan memilih learning rate dan theta atau fungsi aktivasi itu adalah kalau bisa dalam menentukan bobot W itu secepat mungkin. Ya, dalam arti nanti ngelupnya jangan lama-lama. Kalau ngelupnya nggak selesai-selesai, ya berarti kita harus mengubah learning rate dan tetanya ini atau fungsi aktivasinya. Jadi sebenarnya adalah ya bebas juga. Yang penting adalah kalau bisa pada saat menentukan bobot W itu bisa cepat, ya. Jadi itu prinsipnya. Kita lanjutkan. Jadi pada saat step atau langkah 0 kita isi W-nya 0, B 0, learning rate alpha 1, tetanya 0. Nah, setelah itu kita isi buat tabel X1, X2 bias, ya. Bias selalu bernilai 1, ya. Jadi pertama kita ambil yang data pertama atau record pertama. Jadi 1, 1, 1. Terus target 1. Nah, terus bobotnya karena ini W-nya 0, ya 0, 0, B-nya juga 0. Nah, ini adalah setting awal dari tabel untuk perhitungan secara manual. Lanjut ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah menghitung, ya, di step 3 menghitung Y-in. Nah, Y-in dihitung dengan menggunakan rumus ini. B plus sigma XI WI, ya. Nah, ini kita coba jabarkan. Y-in sama dengan B ditambah X1 kali W1 ditambah X2 kali W2. Nah, dari sini diperoleh B-nya 0, X1 1, W1 0, W1-nya 0 ditambah X2 1, W2 0, ya. Sehingga ini 0 ditambah 0 ditambah 0, 0, ya. Terus diisikan di sini. Ini adalah nilai Y-in-nya. Langkah keempat, ya, kita tentukan berapa Y-nya. Nilai output Y-nya ini nanti berapa dengan menggunakan fungsi aktivasi, ya. Karena dalam hal ini kita menggunakan fungsi aktivasi sign, bisa ditentukan, bisa dijelaskan dengan model matematik ini. Y sama dengan 1 jika Y-in lebih dari theta. Y sama dengan 0 jika Y-in terletak antara min theta sampai dengan theta. Y sama dengan min 1 jika Y-in kurang dari min theta. Nah, oleh karena Y-in yang sudah dihitung sebelumnya itu diperoleh 0, maka dari sini kita bisa mendapatkan Y-nya adalah 0. Ya. Jadi Y karena Y-in 0, maka Y-nya di sini juga 0. Ya. Jadi Y-nya ini kan sama dengan 0. Kita lihat di sini. Ya. Berarti diperoleh Y-nya sama dengan 0. Ya, kita isikan di sini. Next. Nah, dari sini kita bisa lihat sampai pada tahap ini kita bisa lihat Y-nya 0, T-nya 1. Ya, oleh karena Y tidak sama dengan T, ya, oleh karena Y tidak sama dengan T, maka perubahan bobotnya kita hitung dengan menggunakan statement ini.
Ya, jika Y tidak sama dengan T, maka W baru sama dengan W lama ditambah alfa TX. Ya, demikian juga B-nya. Ya. Nah, bisa kita hitung W1 sama dengan W lama 0 ditambah alfa kali T kali X1 ya, sama dengan 1. Demikian juga W2 bisa kita hitung ya, sama W2 lama ditambah alfa T X2 ya, sama dengan 1 ya. Demikian juga B sama dengan B lama ditambah alfa T ya. B lamanya 0 ditambah alfa 1 ya kali targetnya 1 ya. Jadi sama dengan 1. Nah, ini kita isi 1 1 1. Lanjut. Yang belum diisi adalah komponen bobot. Perubahan bobot ya. Perubahan bobot ini sebenarnya adalah komponen dari ini yang bagian alfa TX sama alfa T. Ya. Atau kita bisa hitung dengan cara yang gampang, yaitu dengan cara W lama, ya W yang lama ini kan yang W lama dikurangi dengan W baru, ya, atau B lama, ya B lama dikurangi B baru. Ya. Dengan demikian perubahan bobotnya akan diperoleh 0 dikurangi 1 min 1, 0 dikurangi 1 min 1, 0 dikurangi 1 min 1. Ya. Lengkaplah sudah untuk satu rekod. Ya, satu rekod. Nah, ini nanti akan kita coba ulangi untuk baris atau rekod berikutnya. Ya, jadi data baris berikutnya, baris yang kedua, yaitu 101 ya, 101 targetnya. Oh, ini targetnya min 1 ini ya. Targetnya min 1. Nah, 101 ya, 101 targetnya min 1 ya. Sedangkan bobot lamanya ya diambil dari AC sebelumnya yaitu 111 ya. Nah, ini nanti cara menghitungnya sama dengan yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Terus diulangi lagi rekod yang ketiga dan rekod yang keempat sehingga nanti diperoleh hasil seperti ini ya. Ini. Jadi ini adalah hasil proses untuk rekod 1 sampai dengan rekod 4 dan semuanya ini disebut sebagai satu epoch ya. Dengan demikian ini kita namakan sebagai perhitungan epoch yang pertama. Nah, setelah satu epoch selesai apa yang harus kita lihat? Yang harus kita lihat di cek kondisinya. Nah, di sini kita lihat ada nilai 111, min 1, 0, min 1, 0, min 1, min 1, 0, 0, 0. Nah, ini terlihat perubahannya itu masih ada ya. Jadi kalau nggak berubah ini nanti harusnya 0, 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 0. Nah, kalau semuanya sudah 0, berarti sudah tidak ada perubahan. Ya. Kalau sudah tidak ada perubahan, selesai. Nah, oleh karena ini masih berubah, masih ada perubahan, berarti kita harus mengulangi lagi epoch yang kedua. Jadi, satu epoch lagi ya, epoch yang kedua, epoch yang ketiga, epoch yang keempat, dan seterusnya sampai tidak ada perubahan. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan yang proses sebelumnya ya. Jadi diulangi rekod pertama lagi,
tapi dengan bobot yang terakhir ya. Nah, ini nanti kita ulang terus sampai dengan epoch yang kedua ya. Ternyata masih belum selesai ya, masih ada perubahan bobot dan diulang-ulang lagi sampai dengan epoch yang ke-10 ya. Jadi sampai dengan epoch yang 10 ini barulah perubahan bobotnya itu tidak ada. Nah, dengan demikian jika kondisi ini tercapai, maka selesailah sudah perhitungan secara manual bagaimana menentukan nilai WI. Nah, sekarang apa yang kita peroleh setelah selesai? Nah, kita lihat bobot W dan B yang terakhir. Ini kelihatan 2, 3, min 4. Inilah yang kita cari ya. Jadi kita capek-capek mengulang sampai dengan epoch 10 itu adalah dalam rangka mencari atau menentukan W1, W2, dan B ya. 2, 3, min 4. Jadi diperoleh W1, 2, W2, 3, B, min 4. Nah ini adalah suatu yang berharga di dalam model perseptron. Ini sudah selesai, tinggal kita manfaatkan. Misalnya aja, jika X1 0 dan X2 1, berapa prediksi target? Ya. Dengan menggunakan nilai bobot yang sudah diperoleh dan menggunakan rumus Y-in, maka kita bisa menghitung Y-in-nya berapa. Yaitu min 4, ya, B-nya min 4, ditambah XI kali WI. X1 0, W1 2, ditambah X2 1 kali W2 ya 3. Nah, ini bisa diperoleh min 4 ditambah 3 yaitu sama dengan min 1. Jadi nanti min 1 Y-in min 1 ini nanti kita masukkan lagi ke dalam fungsi aktivasi dan diperoleh Y-nya adalah min 1. Jadi sebagai prediksi dari model perseptron ini adalah min 1. Nah, jadi dengan menggunakan bobot yang terakhir dari hasil proses pembelajaran, kita bisa melakukan prediksi. Ya. Nah, inilah proses pembelajaran yang ada di perseptron atau di neural network, khususnya di jaringan saraf tiruan. Demikian, semoga jelas. Nanti kita coba sambung lagi, dan jangan lupa nanti kerjakan tugasnya yang ada di classroom.its.id. Terima kasih.